Napas Rania tersengal. Keringat dingin membasahi pelipisnya, membaur dengan air mata yang mulai menggenang di sudut matanya. Monitor di samping ranjang rumah sakit berbunyi monoton, mencatat detak jantung janinnya yang kuat, kontras dengan hatinya sendiri yang terasa seperti dicabik-cabik. Satu dorongan lagi, Bu Rania. Bagus. Tarik napas. Perintah perawat itu terdengar seperti gaung dari kejauhan. Rasa sakitnya ada dua, rasa sakit fisik yang merobek tubuhnya saat ia berjuang melahirkan putra pertamanya, dan rasa sakit pengkhianatan yang menghancurkan jiwanya. Di saat ia berjuang antara hidup dan mati, suaminya, Bima, sedang mengucapkan ijab kabul. Bima, pria yang ia temukan saat pria itu bukan siapa-siapa. Pria yang ia beri jabatan direktur di salah satu anak perusahaannya. Pria yang tinggal di rumah mewahnya, mengendarai mobil mewahnya, dan hidup dari fasilitasnya. Pria itu kini sedang menikah dengan Livia. Livia, sekretaris Bima. Gadis dari kampung yang dulu menangis-nangis di depannya, memohon pekerjaan. Gadis yang Rania terima, yang ia anggap seperti adiknya sendiri. Gadis yang sering ia beri pinjaman uang, jutaan rupiah, setiap kali Livia mengeluh tentang keluarga yang sakit atau kebutuhan mendesak. Mereka berdua parasit, desis Rania di antara gelombang kontraksi yang menyakitkan. Perawat menatapnya khawatir. Anda baik-baik saja, Bu? Rania menggeleng. Bukan, dia tidak baik-baik saja. Dia sedang dalam proses menghancurkan hidup dua orang sekaligus, tepat di saat dia memberi kehidupan baru. Ia meraih ponselnya di nakas. Mengabaikan puluhan panggilan tak terjawab dari nomor yang sama, nomor Bima. Pria itu pasti menelepon untuk memberikan alasan palsu. Rapat mendadak. Klien penting. Omong kosong. Rania sudah tahu jadwal, rapat penting, itu. Jadwalnya adalah di sebuah ballroom hotel bintang 5, pukul 2 siang ini. Tepat di jam perkiraan ia melahirkan. Halo, Tio. Rania berbicara dengan suara rendah dan tegas, menahan erangan. Di seberang sana, Tio, kepala pengawal pribadinya, menjawab sigap. Nyonya, kami sudah di posisi. Sesuai perintah Anda, 10 orang di pintu utama, 5 orang di dalam menyamar sebagai tamu. 3 truk box sudah siap di loading dock. Bagus, kata Rania. Kontraksi lain datang, lebih kuat. Ia mencengkeram spray. Jam berapa acara dimulai? 15 menit lagi, Nyonya. Penghulu sudah di tempat. Livia, maksud saya, pengantin wanita, terlihat sangat bahagia. Perutnya, ya, seperti yang Nyonya duga, sudah terlihat jelas. Tentu saja terlihat jelas. Kandungan Livia yang berusia 5 bulan itu adalah alasan Bima nekat menikahinya hari ini. Alasan yang mereka gunakan untuk menusuk Rania dari belakang. Mereka pikir Rania lemah karena hamil. Mereka pikir Rania akan diam saja demi anak. Mereka salah besar. Rania tidak pernah mengemis cinta, Tio. Rania menghancurkan mereka yang mengkhianatinya. Perintah Anda, Nyonya? Tunggu sampai ijab kabul selesai. Saya mau pernikahan itu sah. Saya mau Livia merasakan 1 menit kebahagiaan sebagai Nyonya Bima. Rania menarik napas dalam-dalam, merasakan bayinya bergerak turun. Setelah penghulu berkata, sah, Rania tersenyum dingin. Laksanakan rencana, bulan madu di kolong jembatan. Siap, Nyonya? Barang-barang Bima dari pavilion. Semua jas mahal yang kubelikan. Semua sepatu mengilapnya. Semua kemeja sutranya. Jangan lupakan koleksi jam tangan palsu KW Super yang dia beli diam-diam agar terlihat sejajar denganku. Rania merinci. Sudah di dalam 3 truk box, Nyonya. Termasuk stande golf kesayangannya. Bagus. Lemparkan semuanya ke atas pelaminan. Tepat di kaki mereka. Biar semua tamu melihat bahwa pria yang baru saja menikah itu adalah gelandangan yang tidak punya apa-apa selain pakaian yang melekat di badannya. Dan surat-suratnya, Nyonya? Tio bertanya. Ah, ya. Surat-surat cintaku. Rania memejamkan mata, membayangkan wajah terkejut mereka. 1. Surat pengusiran. Rumah yang dia tempati adalah milikku. Beri dia waktu 3 jam untuk mengambil pakaian di badannya dan keluar dari gerbang kompleks. 2.
Surat pemecatan. Dia bukan lagi direktur di perusahaan Rania Group. Semua aset, mobil dinas, kartu kredit perusahaan, sita saat itu juga. Biarkan dia pulang jalan kaki. 3. Gugatan cerai. Dengan bukti perselingkuhan dan foto USG Livia yang kau dapatkan dari kliniknya. Tuntut dia ganti rugi material dan imaterial. Rania terdiam sejenak, mendengarkan detak jantung bayinya. Dan untuk Livia sih, teman, yang malang itu. Nyonya? Dia pikir setelah menikah dengan Bima, dia bisa hidup enak di rumahku? Dia lupa, selama ini dia tinggal menumpang di paviliun tamu atas belas kasihanku. Dia juga diusir. Dan surat tagihan hutangnya, Nyonya? Ah, itu bagian favoritku. Rania tertawa kering. Total hutangnya padaku selama 2 tahun ini, yang selalu dia bilang, nanti diganti, mencapai 350 juta rupiah. Aku sudah siapkan surat tagihan resmi dari tim pengacaraku, lengkap dengan bunga dan denda keterlambatan. Mau diserahkan bagaimana, Nyonya? Serahkan itu pada Livia. Bilang padanya, itu kado pernikahan dariku. Selamat menempuh hidup baru dengan suami yang baru saja jadi pengangguran. Mereka pasangan yang serasi. Sama-sama tidak punya apa-apa dan punya hutang. Ahar! Rania berteriak. Kali ini bukan karena marah, tapi murni karena sakit fisik. Nyonya, Anda baik-baik saja? Tio panik di seberang. Perawat, sudah mau keluar? Rania berteriak ke interkom. Perawat dan dokter berhamburan masuk. Oke, Bu Rania, waktunya. Saat kontraksi berikutnya datang, dorong sekuat tenaga. Rania menatap ponselnya yang masih terhubung dengan Tio. Di kejauhan, dari ponsel Tio, Rania bisa mendengar suara MC pernikahan yang riang. Kita sambut kedua mempelai yang berbahagia. Rania memegang gagang tempat tidur dengan kedua tangan. Tenaganya terkuras. Tio, desisnya. Saya, Nyonya. Mereka meremehkanku. Mereka pikir aku akan hancur. Mereka pikir aku sibuk melahirkan dan tidak berdaya. Rania mengambil napas terdalam dalam hidupnya, bertepatan dengan perintah dokter. Buat mereka malu, Tio, perintah Rania, suaranya parau bercampur teriakan. Buat mereka malu sehina-hinanya. Pastikan semua media yang kuundang merekam wajah mereka saat mereka sadar bahwa mereka baru saja menikahi sesama gelandangan. Laksanakan, Nyonya. Tio menutup telepon. Sekali lagi, Bu Rania. Kepalanya sudah terlihat. Rania mendorong dengan sisa tenaga. Bukan hanya bayi yang ia dorong keluar. Ia mendorong keluar Bima. Ia mendorong keluar Livia. Ia mendorong keluar semua pengkhianatan dan kebohongan dari hidupnya. Saat tangis bayi laki-lakinya pecah memenuhi ruangan, Rania terkulai lemas. Di saat yang sama, puluhan kilometer dari sana, pintu ballroom hotel mewah didobrak terbuka. 10 pria berjas hitam melangkah masuk, mengabaikan musik dan para tamu yang terkejut. Tepat saat Bima dan Livia tersenyum di pelaminan, Tio mengambil mikrofon dari MC yang gemetar. Permisi, kami punya kiriman, kado pernikahan, untuk Tuan Bima dan Nyonya Livia. Truk box pertama terbuka, dan jas-jas mahal mulai berterbangan ke atas pelaminan. Di ballroom Hotel Mahameru, musik orkestra mengalun lembut. Puluhan tamu bergaun malam dan berbatik sutra memberikan tepuk tangan meriah. Bima Saputra berdiri gagah di atas pelaminan yang berhias ribuan mawar putih. Ia memegang pinggang ramping Livia, istrinya yang baru 1 menit lalu sah di matanya dan di mata hukum. Livia bersandar di dadanya, mengelus perutnya yang mulai membuncit. Perut yang menjadi senjata pamungkas mereka. Aku mencintaimu, Mas, bisik Livia, matanya berkaca-kaca karena bahagia. Aku lebih mencintaimu, sayang, jawab Bima, mengecup kening Livia. Bima melirik ponsel di sakunya yang bergetar tanpa henti sejak 1 jam lalu. Panggilan dari rumah sakit. Panggilan dari Rania. Dia sengaja mengabaikannya. Rania pasti sedang kesakitan. Bagus, batin Bima. Dia wanita yang terlalu kuat, terlalu kaku. Dia tidak membutuhkanku. Livialah yang membutuhkanku. Anak ini membutuhkanku.
Dia merasa seperti pemenang. Dia berhasil. Dia mendapatkan Livia, dia akan mendapatkan anak laki-laki, hasil USG yang Livia tunjukkan padanya, dan setelah Rania melahirkan, Bima yakin Rania akan luluh. Rania akan memaafkannya demi anak mereka. Rania terlalu mencintai citranya untuk bercerai. Dia akan punya 2 wanita. Istri yang kaya raya, dan istri muda yang memujanya. Hidupnya sempurna. MC baru saja akan memulai sesi lempar bunga. Baiklah, hadirin sekalian, mari kita. Bra! Pintu utama ballroom didobrak terbuka. Bukan satu, tapi kedua daun pintu. Musik orkestra berhenti mendadak. Semua tamu menoleh. 10 pria berjas hitam, bertubuh tegap, dengan ARPC di telinga, melangkah masuk. Mereka berjalan serempak, mengabaikan tatapan kaget para tamu. Langkah sepatu pantofel mereka yang berat menggema di lantai marmer yang hening. Di depan, Tio, kepala pengawal Rania, berjalan dengan tenang. Jantung Bima serasa berhenti berdetak. Tio? Kenapa dia di sini? Rania? Apa Rania tahu? Livia mencengkeram lengan Bima. Mas, itu kan orangnya Mbak Rania? Kenapa mereka di sini? Tio tidak mempedulikan mereka. Dia memberi isyarat ke pintu. Tio, apa-apaan ini? Ini acaraku, teriak Bima dari atas pelaminan. Ada ketakutan dalam suaranya. Tio menatap Bima dengan pandangan dingin yang menusuk. Dia mengambil mikrofon dari MC yang gemetar ketakutan. Selamat siang, suara Tio menggema di seluruh ruangan. Mohon maaf mengganggu pesta Anda. Dia memberi isyarat lagi. Para pengawal membuka jalan. Di belakang mereka, 4 orang staf hotel mendorong troli barang bukan, itu 3 truk box yang entah bagaimana diizinkan masuk ke loading dock dan isinya kini dipindahkan ke troli-troli besar. Kami di sini untuk mengantarkan kado pernikahan, lanjut Tio. Dari Nyonya Rania. Bima sedikit lega. Kado? Apa Rania merestui? Tio tersenyum tipis. Perintah Nyonya Rania sangat jelas. Semua barang Tuan Bima Saputra harus dikembalikan hari ini juga. Apa, Mak? Sebelum Bima selesai bicara, pria berjas hitam pertama mengambil sebuah koper kulit mahal dari troli dan melemparkannya ke atas pelaminan. Koper itu terbuka, menghamburkan ke meja sutra dan dasi-dasi Brioni. Hei, teriak Bima. Sebuah tas golf terlempar, stik-stiknya berhamburan. Brah! Sebuah kotak kayu berisi koleksi jam tangan palsu KW Super yang Bima beli diam-diam pecah di lantai. Brah! Para pengawal itu, atas perintah Tio, mulai melemparkan semua barang Bima ke atas pelaminan. Jas Armani, sepatu Gucci, koper Louis Vuitton. Semuanya. Dalam sekejap, pelaminan yang indah itu berubah menjadi tumpukan sampah barang-barang mewah. Para tamu berteriak ngeri. Kilatan blitz kamera mulai menyala. Para wartawan, yang diundang Rania dengan dalih, pesta amal, langsung mengarahkan kamera mereka, merekam setiap detik penghinaan itu. Hentikan! Livia menjerit histeris. Gaun pengantinnya yang putih bersih kini ternoda debu dari koper yang dilempar. Bima melompat turun dari pelaminan, mencoba menghentikan Tio. Tio, gila kamu. Ini barang-barangku. 2 pengawal langsung menahan Bima, mencengkeram lengannya erat-erat hingga ia meringis. Lepaskan aku. Aku ini Direktur Rania Group. Kalian semua ku pecat. Tio tertawa sinis. Dia berjalan santai melewati Bima, menaiki tangga pelaminan yang kini seperti kapal pecah. Dia berdiri di depan Livia yang menangis. Tuan Bima, kata Tio, suaranya tetap tenang namun terdengar oleh semua orang berkat mikrofon. Anda salah. Anda bukan lagi direktur. Tio mengeluarkan sebuah mat tebal berwarna merah dari balik jasnya. Dia melemparkannya ke tumpukan pakaian di kaki Livia. Nomor 1, kata Tio, menghitung dengan jarinya. Surat pemecatan. Per detik ini, Tuan Bima Saputra dipecat secara tidak hormat dari PT Rania Group atas tindakan asusila dan penyalahgunaan wewenang. Mata Bima terbelalak. Rania tidak bisa melakukan itu. Dia bisa. Dia pemilik perusahaan, balas Tio datar. Semua fasilitas, mobil Mercy hitam yang Anda pakai tadi, kartu kredit corporate, semua sudah diblokir dan akan ditarik oleh tim kami di lobi.
Wajah Bima pucat pasi. Para tamu mulai berbisik. Tio mengeluarkan map kedua, warna biru. Nomor 2. Surat pengusiran. Apartemen mewah yang Anda tinggali, rumah di pavilion yang Anda tempati, mobil sport di garasi, semuanya atas nama Nyonya Rania. Tio menatap Bima. Anda punya waktu 3 jam untuk mengambil pakaian yang menempel di badan Anda dan keluar dari gerbang kompleks. Satpam sudah mendapat instruksi untuk tidak mengizinkan Anda masuk kembali. 3 jam? Bima meronta. Livia terguncang. Kita akan tinggal di mana, Mas? Tunggu, Bima menatap Tio dengan putus asa. Rania di mana? Dia melahirkan. Aku harus menemaninya. Ini salah paham. Nyonya Rania sedang berjuang sendirian, desis Tio. Di saat Anda sibuk menikahi wanita ini. Tio mengeluarkan map terakhir. Putih. Nomor 3. Gugatan cerai. Lengkap dengan semua bukti foto Anda dan Nyonya Livia di hotel, di apartemen, dan hasil USG kandungan 5 bulan Nyonya Livia yang Anda banggakan itu. Nyonya Rania menuntut ganti rugi penuh. Bima lemas. Cengkeraman pengawal terlepas, dan ia jatuh terduduk di lantai, di antara barang-barangnya yang berserakan. Dia tamat. Dia menjadi gelandangan dalam waktu kurang dari 5 menit. Livia memandang tumpukan surat itu dengan ngeri. Lalu dia menatap Tio dengan marah. Kalian jahat. Mbak Rania jahat. Aku ini temannya. Aku sudah seperti adiknya. Tio menahan senyum. Ya. Nyonya Livia. Aku hampir lupa. Tio merogoh sakunya. Bukan map, tapi sebuah amplop merah muda yang cantik, dengan pita. Terlihat seperti kado pernikahan sungguhan. Kado pernikahan spesial untuk Anda. Dari sahabat Anda, Nyonya Rania. Tangan Livia gemetar saat menerimanya. Dia pikir ini mungkin cek. Mungkin Rania masih berbaik hati padanya. Dia membukanya. Bukan cek. Itu adalah lembaran-lembaran kertas yang diklip menjadi satu. Di bagian atas tertulis, "Ini surat penagihan hutang." Mata Livia membulat. Tio sengaja berbicara lebih keras, agar para wartawan di barisan depan bisa mendengar. Total pinjaman pribadi Anda kepada Nyonya Rania selama 2 tahun terakhir. Untuk biaya, ibu sakit, adik masuk rumah sakit, bayar kontrakan keluarga, dan lain-lain, Tio membacakan detailnya. Total, 350 juta rupiah. Dengan bunga keterlambatan 10% per bulan. Livia terpekik. Itu kan dia memberiku. Dia iflas? Tidak ada yang iflas dalam bisnis, Nyonya Livia. Semua ada catatannya. Dan surat tagihan ini, jatuh tempo hari ini. Tio tersenyum. Selamat, ya? Sekarang Anda punya suami baru yang seorang pengangguran dan hutang ratusan juta. Livia pingsan. Dia jatuh terjerembab di atas gaun pengantinnya yang kotor. Lia? Bima berteriak, mencoba bangkit. Tio memberi isyarat kepada anak buahnya. Kita selesai di sini. Para pengawal berbalik dan berjalan keluar dengan tertib, meninggalkan ballroom yang hancur lebur. Para tamu terdiam, media berebut mengambil gambar Bima yang menangisi Livia yang pingsan di tengah tumpukan sampah yang tadinya adalah kemewahannya. Tio berhenti di pintu. Dia menoleh ke Bima yang menatapnya dengan pandangan kosong. Satu pesan terakhir dari Nyonya Rania, kata Tio. Selamat menikmati bulan madu kalian. Mungkin kalian bisa mulai mencari tempat di kolong jembatan. Sambil mengurus kandungan yang kalian banggakan itu. Pintu ditutup. Di kamar VVIP rumah sakit, Rania baru saja selesai menyusui putra kecilnya. Bayi itu tertidur pulas di pelukannya. Wajahnya damai, tidak tahu kekacauan apa yang baru saja diciptakan ibunya. Ponsel Rania bergetar di nakas. Sebuah pesan masuk dari Tio. Misi selesai, Nyonya. Sampah sudah dibuang. Pesta berjalan lancar. Rania tersenyum tipis. Ia menatap wajah putranya. Selamat datang di dunia, jagoan mama, bisiknya. Sekarang, hanya ada kita berdua, dan hidup kita baru saja akan dimulai. Rania memejamkan matanya, merasakan kelegaan yang luar biasa. Rasa sakit kontraksi sudah hilang, digantikan oleh kekuatan baru.
Kekuatan seorang ratu yang baru saja merebut kembali tahtanya. Kekacauan adalah kata yang terlalu ringan untuk menggambarkan apa yang terjadi di ballroom Hotel Mahameru. Hening. Itu adalah hal pertama yang Livia sadari saat ia perlahan membuka matanya. Musik orkestra yang indah telah mati. Gelak tawa para tamu telah lenyap. Yang tersisa hanyalah dengung pendingin ruangan dan puluhan pasang mata yang menatapnya. Ia terbaring di pelaminan. Gaun pengantin putihnya yang seharga ratusan juta, dibayar tentu saja dengan kartu kredit Bima yang ditanggung perusahaan Rania, kini kotor ternoda bekas sepatu dan debu dari koper-koper yang dilemparkan. Livia, sayang, kamu bangun? Wajah Bima ada di atasnya. Wajah yang beberapa menit lalu tersenyum penuh kemenangan, kini pucat pasi dan basah oleh keringat. Mas, apa yang terjadi? Bisik Livia. Perutnya terasa kram. Kita harus pergi. Sekarang, desis Bima, menarik Livia berdiri. Saat itulah Livia melihatnya. Tumpukan barang-barang mereka. Surat pemecatan. Surat pengusiran. Dan di tangannya yang masih terkepal, amplop merah muda berisi surat tagihan hutang 350 juta rupiah. Tidak mungkin. Para tamu, mereka yang masih tersisa, bukan lagi tamu undangan. Mereka adalah para wartawan. Kamera menyala, blitz berkelebat tanpa ampun, merekam wajah Livia yang sembab dan Bima yang kalang kabut. Minggir, beri jalan. Bima mencoba menarik Livia, menuruni pelaminan yang kini lebih mirip tempat pembuangan sampah. Tidak ada yang menghalangi. Mereka justru memberi jalan, seperti orang-orang yang memberi jalan pada pesakitan. Bisikan-bisikan sinis terdengar jelas. Gila, direktur tapi gelandangan. Itu pelakornya? Cantik, tapi kasihan, ya. Menikah langsung bangkrut. Aku dengar Rania sedang melahirkan saat mereka menikah. Tega sekali. Setiap kata adalah tamparan. Bima menyeret Livia melewati lorong hotel. Staf hotel yang tadi pagi membungkuk hormat, kini memandangnya dengan tatapan datar, seolah dia adalah kuman. Di lobi, mimpi buruk itu berlanjut. Dua pria berjas hitam, berbeda dari tim Tio tapi jelas orang Rania, sudah menunggu. Selamat siang, Pak Bima, kata salah satunya, tanpa senyum. Sesuai instruksi, kami harus mengambil aset perusahaan. Pria itu mengulurkan tangan. Kunci mobil Mercy S-Class, dan semua kartu kredit atas nama perusahaan. Tangan Bima gemetar hebat saat ia merogoh saku jasnya. Ia melemparkan kunci dan dompet kartunya ke tangan pria itu. Di mana mobilku yang satu lagi? Porscheku, tanya Bima, suaranya parau. Mobil itu juga ditarik, Pak? Atas nama perusahaan. Bukan atas nama Bapak. Bima terdiam. Tentu saja. Semua atas nama Rania. Dia tidak pernah punya apa-apa. Mas, kita panggil taksi. Livia merengek, menarik-narik lengan jas Bima. Hujan deras tiba-tiba turun di luar pintu kaca lobi, seolah langit ikut merayakan penderitaan mereka. Bima merogoh saku celananya. Dompet pribadinya. Ia membukanya. Hanya ada beberapa lembar uang ratusan ribu dan KTP. Kartu debitnya ada, tapi ia tahu isinya. Rania tidak pernah mentransfer gaji ke rekening pribadinya. Rania memberinya fasilitas tak terbatas. Gajinya hanya gimmick di atas kertas. Kamu punya uang? Tanya Bima ketus. Livia terkejut. Aku tidak bawa dompet. Hanya ponsel. Mereka berdua berdiri di lobi hotel bintang 5 termahal di kota, dengan pakaian pengantin mewah, dan tidak punya uang sepeser pun. Penghinaan ini lebih menyakitkan daripada lemparan koper tadi. Bima akhirnya memesan taksi online, menggunakan sisa saldo terakhir di aplikasinya. Kita kemana, Mas? Tanya Livia ketakutan saat mereka berhasil masuk ke dalam taksi. Sopir taksi itu melirik mereka dari kaca spion, jelas mengenali mereka dari berita yang pasti sudah viral. Ke rumah. Aku harus bicara dengan Rania. Dia tidak mungkin setegak ini. Dia baru melahirkan, emosinya pasti tidak stabil. Aku bisa membujuknya, kata Bima, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Sementara itu, puluhan kilometer jauhnya, di kamar VVIP paling mewah di rumah sakit, Rania sedang menatap putranya. Bayi laki-laki yang sempurna. Kulitnya putih bersih, bibirnya mungil. Pintu terbuka pelan.
Seorang wanita parubaya yang elegan, dengan setelan kerja yang rapi, masuk. Itu Diana, pengacara pribadi sekaligus sahabat ibunya Rania. Semua beres, sayang, kata Diana lembut, mendekati ranjang. Tio melaporkan pestanya hancur total. Media mendapatkan cerita besar. Bima dan Livia keluar dari hotel seperti tikus basah. Rania tersenyum tipis, tidak mengalihkan pandangan dari bayinya. Bagus. Bagaimana perusahaan? Seperti dugaan kita. Saham sedikit goyah pagi ini karena skandal direktur utama. Tapi aku sudah merilis pernyataan pers resmi, Diana menunjukkan tabletnya. Judulnya, Rania Group pecat Direktur Bima Saputra atas dugaan penyelewengan dana perusahaan dan tindak asusila. Kita tambahkan sedikit bumbu penyelewengan dana, agar dia tidak bisa bekerja di manapun lagi. Sempurna, desis Rania. Dan anak itu sudah lahir. Sehat? Diana melirik bayi di pelukan Rania. Sangat sehat, jawab Rania. Namanya Banyu Argani. Murni seperti air, kuat seperti gunung. Dia tidak akan menyandang nama ayahnya. Nama yang indah, kata Diana. Soal Livia surat tagihan itu. Beri dia waktu 3 hari, kata Rania dingin. Setelah itu, mulai proses hukumnya. Dia tidak punya apa-apa untuk disita, jadi langsung masukkan dia ke tuntutan perdata. Biar dia merasakan dikejar debt collector saat sedang hamil tua. Suruh orang-orang kita tagih dia setiap hari. Rania mengelus pipi Banyu. Mereka mengambil suamiku di saat aku melahirkan. Aku akan mengambil ketenangan mereka di saat mereka sedang mengandung. Taksi yang ditumpangi Bima dan Livia berhenti di depan gerbang kompleks perumahan elit milik Rania. Hujan masih deras. Bima melompat keluar, berlari ke pos satpam. Pak Udin, buka gerbangnya. Saya mau ketemu Rania. Pak Udin, satpam yang biasanya selalu membungkuk hormat, kini menatapnya datar dari balik kaca pos. Dia tidak membuka gerbang. Ada apa, Pak? Bima menggedor-gedor kaca. Buka, istri saya melahirkan. Pak Udin menekan tombol intercom. Maaf, Pak Bima, perintah Nyonya Rania sudah jelas. Bapak dilarang masuk ke area kompleks ini. Apa maksudmu dilarang? Ini rumahku juga. Aku Anda mantan suaminya, Pak. Ini ada surat larangan resmi dari pengacara Nyonya. Jika Bapak memaksa, kami akan panggil polisi. Darah Bima surut. Dia benar-benar diusir. Mas, gimana, Mas? Livia keluar dari taksi, gaunnya kini basah kuyup dan menempel di badan, memperlihatkan perutnya yang buncit dengan jelas. Bima menatap Livia dengan tatapan yang belum pernah dilihat Livia sebelumnya. Tatapan benci. Tunggu, kata Livia, beralih ke Pak Udin. Pak, kalau begitu, saya mau ambil barang-barang saya di pavilion. Setidaknya biarkan saya masuk. Pak Udin menggeleng. Barang bak Livia juga sudah disiapkan. Pak Udin keluar dari pos, membawa 2 kantong sampah hitam besar. Dia meletakkannya begitu saja di trotoar yang basah. Silakan diambil, Mbak. Hanya ini, perintah Nyonya, barang-barang bak yang dibeli pakai uang beliau, tidak boleh dibawa. Livia ternganga. 2 kantong sampah, baju-baju lamanya. Pakaian murahnya sebelum dia bekerja dengan Rania. Tas-tas Hermes, sepatu-sepatu Louboutin pemberian Rania, semua lenyap. Sopir taksi mulai membunyikan klakson. Pak, Bu, Argo jalan terus ini. Kita kemana, Mas? Livia menangis histeris, memeluk kantong sampah itu. Bima terdiam lama. Otaknya buntu. Dia tidak punya rumah. Tidak punya uang. Tidak punya pekerjaan. Dia hanya punya istri baru yang hamil dan menangis, serta hutang 350 juta. Apartemen, desis Bima akhirnya. Apartemen kita? Tanya Livia penuh harap. Apartemenku. Yang lama. Sebelum aku kenal Rania. Perjalanan 30 menit berikutnya terasa seperti 30 tahun. Mereka tiba di sebuah gedung apartemen tua di pinggir kota. Catnya kusam, lorongnya bau apek dan lembab. Jauh dari kemewahan marmer dan pendingin ruangan di Istana Rania.
Bima membuka pintu unit di lantai 12. Pintu berderit. Gelap, pengap, berdebu. Livia melangkah masuk dengan ragu. Ini adalah studio sempit. Hanya ada satu kasur busa tipis di lantai, lemari kayu lapuk, dan kamar mandi kecil yang berkerak. Ini adalah kenyataan. Bruk. Bima melempar jas pengantinnya yang basah ke lantai. Mas, ini kita akan tinggal di sini. Suara Livia bergetar. Bima berbalik. Matanya merah. Ya, ini. Kamu pikir apa? Kamu pikir setelah ini kita akan hidup mewah? Kita hancur, Livia. Tapi, Mas, Mas Senji. Mas bilang Mas akan urus Mbak Rania? Livia mulai terisak. Urus Rania? Kamu tidak lihat apa yang baru saja dia lakukan. Dia iblis. Bima menendang lemari reot itu. Dia mengambil semuanya. Ini gara-gara kamu. Bima menunjuk wajah Livia. Kalau saja kamu tidak hamil. Kalau saja kamu bisa menunggu. Aku bisa menceraikannya pelan-pelan. Tapi kamu memaksaku menuntut pernikahan ini. Livia terkejut. Gara-gara aku? Mas yang bilang Mas mencintaiku. Mas yang bilang Mas tidak tahan lagi hidup dengan wanita kaku itu. Mas yang janji akan memberiku segalanya. Segalanya? Sekarang aku tidak punya apa-apa untuk kuberikan, teriak Bima. Terus hutangku gimana, Mas? Cicit Livia, menunjukkan surat tagihan yang sudah lecek. 350 juta. Bima tertawa. Tawa yang kering dan menakutkan. Hutangmu? Itu urusanmu. Aku bahkan tidak punya uang untuk makan besok. Maaf. Livia memegangi perutnya yang tiba-tiba terasa kencang dan sakit. Mas, Bima menatap Livia yang meringis kesakitan, terduduk di lantai berdebu di antara dua kantong sampah. Rania benar. Bulan madu mereka baru saja dimulai. Di sebuah tempat yang tidak lebih baik dari kolong jembatan. Dan ini baru malam pertama. Pagi hari di kamar VVIP Rumah Sakit Sentosa terasa tenang. Sinar matahari pagi menembus jendela kaca yang besar, menerangi ruangan yang lebih mirip suite hotel presiden daripada kamar orang sakit. Wangi bunga lili segar, kiriman dari para dewan direksi, menguar di udara. Rania duduk bersandar di ranjangnya yang empuk. Wajahnya segar, sisa-sisa kelelahan persalinan semalam sudah terbasuh. Ia mengenakan piyama sutra berwarna gading, dan di pelukannya, Banyu Argani tertidur pulas setelah menyusu. Ini adalah pagi pertama dalam hidup barunya. Pagi pertama sebagai seorang ibu. Pagi pertama sebagai wanita bebas. Pintu diketuk pelan. Diana, pengacaranya, masuk sambil membawa tablet dan secangkir kopi untuk dirinya sendiri. Pagi, Ratu, sapa Diana dengan senyum tipis. Bagaimana kabar jagoan kecil? Dia kuat. Seperti ibunya, jawab Rania, matanya tidak lepas dari wajah mungil Banyu. Bagaimana kabar di luar? Seperti yang kita harapkan. Hancur lebur, kata Diana, menyalakan tabletnya. Ia menunjukkan beberapa tajuk berita utama. Skandal pernikahan direktur. Dilabrak istri sah saat melahirkan, Bima Saputra, dari direktur mau jadi gelandangan dalam semalam. Video, pengantin wanita pingsan ditagih hutang ratusan juta di pelaminan. Video lemparan koper itu viral di semua platform. Tim PR kita sudah bekerja dengan baik, jelas Diana. Kita mengendalikan narasinya. Rania adalah istri teraniaya yang berani mengambil sikap. Bima adalah pengkhianat yang serakah. Livia adalah pelakor yang memanipulasi. Aku tidak peduli dengan opini publik, potong Rania. Aku peduli pada asetku. Bagaimana? Semua sudah dibekukan. Rekening pribadi Bima yang kita hadiahkan padanya sudah dikuras kembali untuk biaya ganti rugi yang tertera di kontrak kerjanya. Dia resmi tidak punya sepeser pun uang atas namanya, kata Diana. Bagus. Dan perempuan itu? Livia, kata Diana, tim penagih hutang sudah aku kirim pagi ini juga ke alamat apartemen kumuh milik Bima yang dulu. Sesuai perintahmu. Perintahku? Rania mengangkat alis. Apa perintahku? Diana tersenyum. Jangan beri mereka napas. Tagih setiap hari. Buat hidup mereka seperti di neraka.
Rania mengalihkan pandangannya kembali ke Banyu. Ia mengelus kepala mungil putranya. Mereka mengambil kedamaianku saat aku berjuang melahirkan putraku. Mereka tidak pantas mendapatkan kedamaian. Tio sudah menempatkan 2 orang untuk mengawasi mereka dari jauh, tambah Diana. Kita akan tahu setiap langkah mereka. Bagus, kata Rania. Sekarang, bantu aku siapkan rilis pers kedua. Aku mau mengumumkan kelahiran putraku. Atas nama Rania Aditama. Tanpa ada nama parasit itu. Rania adalah definisi ketenangan yang mematikan. Sementara ia mengatur kerajaan bisnis dan rencana balas dendamnya dari ranjang rumah sakit, dengan bayi yang baru berumur 1 hari di pelukannya, mimpi buruk Bima dan Livia baru saja dimulai. Bau! Itu adalah hal pertama yang menyadarkan Bima. Bau apek, lembab, dan bau saluran air yang mampat. Ia membuka matanya. Bukan langit-langit tinggi di penthouse-nya. Bukan lampu kristal. Tapi langit-langit rendah yang retak dan berjamur. Dia tertidur di lantai. Jas pengantinnya yang mahal, dan masih basah, menjadi alas tidurnya. Mas Bima? Bima menoleh. Livia meringkuk di atas kasur busa tipis di sudut ruangan. Wajahnya pucat, riasan pengantinnya yang luntur semalam kini meninggalkan noda hitam di sekitar matanya. Gaun pengantinnya yang kotor sudah ia lepas, dan kini ia hanya memakai pakaian dalam dan kemeja lama Bima yang ia temukan di kantong sampah. Mas, aku lapar sekali, rengek Livia. Perutku sakit lagi. Lapar. Bima juga. Perutnya melilit. Kemarahan, penghinaan, dan kenyataan menghantamnya sekaligus. Diam, desis Bima, bangkit. Kepalanya pusing. Aku juga lapar. Dia memeriksa dompetnya lagi, berharap ada keajaiban. Tetap sama. 3 lembar uang 100 ribuan. 300 ribu rupiah untuk memulai hidup baru. Kita harus jual sesuatu, kata Bima, matanya liar memindai ruangan. Tidak ada apa-apa. Hanya sampah. Pandangannya jatuh pada tangan Livia. Di jari manisnya, berkilau cincin kawin berlian yang baru Bima pasangkan kemarin. Cincin yang ia beli menggunakan kartu kredit Rania. Beri aku cincinmu, kata Bima datar. Mata Livia membelalak. Apa? Enggak. Ini cincin kawin kita, Mas. Cincin kawin itu tidak bisa dimakan, bentak Bima. Kita butuh uang. Uang untuk makan, uang untuk bayar dokter kandunganmu. Berikan. Enggak mau. Livia memeluk tangannya. Ini satu-satunya yang tersisa. Satu-satunya yang tersisa? Bima tertawa sinis. Yang tersisa adalah hutang 350 juta atas namamu. Yang tersisa adalah bayi di perutmu itu yang menghancurkan hidupku. Mas, kok kamu ngomong gitu? Livia mulai menangis histeris. Ini anak kamu juga. Duk, duk, duk. Pintu apartemen digedor dengan keras. Bukan ketukan, tapi gedoran yang beringas. Buka. Atas nama Livia Anggraini. Kami dari tim penagih. Suara berat seorang pria terdengar dari luar. Bima dan Livia membeku. Mereka saling pandang dengan ngeri. Jangan buka, Mas. Bisik Livia, gemetar ketakutan. Livia, kami tahu kau di dalam. Buka atau kami dobrak. Duk, duk, duk. Bima, didorong oleh sisa-sisa harga dirinya yang terakhir, berjalan dan membuka pintu. 2 pria bertubuh sebesar lemari berdiri di depan pintu. Mereka mengenakan jaket kulit hitam, wajah mereka keras. Tetangga-tetangga di lorong itu mulai mengintip dari pintu mereka. Siapa? Tanya Bima, berusaha terdengar berani. Kami cari Livia Anggraini, kata pria yang memimpin. Matanya menatap Bima dari atas ke bawah. Oh, kau pasti suaminya. Yang baru dipecat itu, kan? Pria itu tertawa mengejek. Selamat atas pernikahannya. Dia lalu menatap Livia yang bersembunyi di belakang Bima. Nyonya Livia, hutang Anda 350 juta. Perintah dari Nyonya Rania, bunga berjalan harian. Hari ini Anda harus bayar cicilan pertama. 10 juta. 10 juta? Pekik Livia. Kami tidak punya uang.
Itu bukan urusan kami, kata si penagih hutang. Kami hanya menjalankan tugas. Bayar sekarang, atau kami sita barang. Mata si penagih menjelajahi isi apartemen. Dia mendecakkan lidah. Tidak ada yang bisa disita di kandang tikus ini. Dia menatap Bima. Kau tidak punya apa-apa? Bima terdiam. Rahangnya mengeras. Baik, kata si penagih. Dia mengeluarkan stiker besar berwarna merah menyala. Dia menempelkannya dengan keras di pintu apartemen Bima. Peringatan. Penghuni ini memiliki tunggakan hutang besar. Kami akan kembali besok. Jam yang sama. Pastikan ada uangnya. Kalau tidak, bunganya makin besar. Dan kami akan datang setiap hari. Pagi, siang, malam. Kami akan buat hidup kalian tidak tenang. Si penagih hutang itu menatap Livia yang menangis. Sampaikan salam pada bayimu. Semoga dia tidak lahir di penjara. Kedua pria itu tertawa dan pergi, meninggalkan Bima dan Livia yang termangu di pintu. Para tetangga berbisik-bisik, beberapa terang-terangan menunjuk dan tertawa. Bima membanting pintu. Hening. Livia terisak pelan. Bima berjalan ke arah Livia. Tanpa berkata apa-apa, ia menarik tangan Livia dengan kasar. Ia mencabut cincin berlian itu dari jari Livia, mengabaikan rintihan kesakitan istrinya. Masa? Bima tidak peduli. Ia memasukkan cincin itu ke sakunya. Ia mengambil dompetnya. Aku akan ke toko gadai, katanya dingin. Kamu diam di sini. Jangan buka pintu untuk siapapun. Mas, tunggu, perutku sakit, bawa aku ke dokter? Pinta Livia. Bima berhenti di pintu. Dia menoleh, menatap Livia yang terduduk di lantai kotor, memegangi perut buncitnya. Urus dirimu sendiri, kata Bima. Semua ini terjadi karena ulahmu. Pintu dibanting tertutup. Livia ditinggal sendirian di ruangan pengap itu. Sendirian dengan rasa lapar, rasa sakit di perutnya, dan stiker hutang yang memalukan di pintu depan. Jalanan sore itu terasa panas dan menyesakkan. Bima Saputra berjalan kaki, menyusuri trotoar yang retak dan penuh asap knalpot. Jas pengantinnya yang mahal, meskipun sudah kering dan kotor, membuatnya menjadi tontonan aneh di kawasan kumuh pinggir kota itu. Orang-orang meliriknya, ada yang kasihan, ada yang mencibir. Harga dirinya sudah hancur lebur di ballroom hotel kemarin. Kini, sisanya sedang ia seret menuju toko gadai. Dia menemukan satu, terjepit di antara warteg dan bengkel tambal ban. Pegadaian Berkah Jaya. Lonceng kecil berbunyi saat ia mendorong pintu kaca yang kotor itu. Seorang pria tua berkacamata tebal mendongak dari balik terali besi. Ya, cari apa? Bima tidak menjawab. Dengan tangan gemetar, dia meletakkan cincin berlian Livia di atas nampan. Pria tua itu mengambilnya. Dia mengeluarkan kaca pembesar, menelitinya dengan saksama. Barang bagus. Merek terkenal, gumamnya. Masih baru sekali. Baru nikah, Mas? Bima mengertakkan gigi. Bukan urusanmu. Berapa harganya? Pria itu menimbang-nimbang. Pasaran belinya mungkin 50 juta. Saya ambil 15 juta. Apa? Seru Bima. 15 juta? Cincin itu harganya 150 juta. Saya tahu persis. Rania, maksud saya yang pilih. Itu kalau beli di toko, Mas. Ini di Pegadaian. Saya ambil risiko. Surat-suratnya mana? Tidak ada surat. Ketinggalan, desis Bima. Tentu saja tidak ada. Semua surat perhiasan disimpan Rania di brankas pribadinya. Pria tua itu tersenyum miring. Tidak ada surat. Barang panas, mungkin? 10 juta. Ambil atau pergi. Bima memejamkan mata. 10 juta. Dari 150 juta. Penghinaan ini terasa seperti ditusuk jarum panas. Dia tidak punya pilihan. Dia butuh uang tunai. Sekarang. Baiklah, katanya Paro. 10 juta. 15 menit kemudian, dia keluar dari toko itu dengan segepok uang di sakunya dan rasa mual di perutnya. Cincin kawin itu, simbol kemenangannya atas Rania, kini hanya bernilai 10 juta rupiah. Dia berjalan tanpa tujuan. Rasa lapar menderanya. Dia melihat warteg di sebelah,
Tapi egonya menolak. Mantan direktur utama makan di warteg? Dia terus berjalan, sampai akhirnya dia menemukan sebuah minimarket. Dia masuk. Dia tidak membeli makanan sehat. Dia membeli 2 botol bir dingin, 3 bungkus rokok mahal, kebiasaan lama yang sulit hilang, dan beberapa bungkus mie instan cup. Dia duduk di bangku depan minimarket, membuka 1 botol bir dan meneguknya dalam-dalam. Dinginnya cairan itu sedikit menenangkan sarafnya yang tegang. Dia menyalakan sebatang rokok. Dia menatap ponselnya. Puluhan panggilan tak terjawab dari Livia. Dia mengabaikannya. Perutku sakit, bawa aku ke dokter. Bima mendengus. Dokter? Uang 10 juta ini harus ia hemat. Ini adalah satu-satunya uang yang ia miliki di dunia. Dia tidak bisa menghabiskannya untuk Livia. Ini semua gara-gara dia, batinnya sekali lagi. Gara-gara perutnya itu. Dia menghabiskan 1 jam di sana. Minum bir kedua, merokok batang demi batang. Sengaja mengulur waktu. Dia tidak mau pulang ke apartemen bau itu. Dia tidak mau melihat wajah Livia yang menangis. Sementara Bima menenggelamkan diri dalam penyesalan, Livia meringkuk sendirian di lantai apartemen yang pengap. Gelap. Listrik di unit itu ternyata prabayar, dan kreditnya sudah habis. Bima tidak menyadarinya. Livia tidak tahu di mana meternya. Dia sendirian dalam kegelapan total, hanya diterangi cahaya remang dari celah pintu. Mas Bima, di mana? Rintihnya. Rasa kram di perutnya semakin menjadi. Ini bukan kram biasa. Ini sakit yang melilit, menusuk-nusuk hingga ke punggungnya. Dia takut. Dia takut terjadi sesuatu pada bayinya. Bayi yang tadinya ia anggap sebagai tiket emas menuju kehidupan mewah. Dia mencoba meraih ponselnya. Mati. Baterainya habis total. Dia benar-benar terputus dari dunia. Rasa lapar yang hebat bercampur dengan rasa sakit. Dia merangkak ke tempat kantong sampah berisi baju-bajunya diletakkan. Dia berharap Bima setidaknya meninggalkan sedikit makanan. Tidak ada. Dia menangis. Bukan tangisan histeris seperti di pelaminan. Tapi tangisan putus asa. Tangisan seorang wanita yang sadar bahwa dia telah mempertaruhkan segalanya untuk pria yang salah. Pria yang baru saja meninggalkannya sendirian, kelaparan, kesakitan, dan dalam kegelapan. Mbak Rani? Tanpa sadar dia menggumamkan nama itu. Bohong. Dia ingat bagaimana Rania selalu baik padanya. Memberinya pekerjaan, memberinya tempat tinggal, memberinya uang setiap kali dia meminta. Dan dia membalasnya dengan menusuknya dari belakang. Sekarang, dia merasakan karma itu datang begitu cepat. Tolong, siapa saja sakit? Livia memegangi perutnya, air matanya membasahi lantai yang berdebu. Di sisi lain kota, sebuah Rolls-Royce hitam mengilap meluncur mulus memasuki gerbang sebuah istana. Rumah Rania. Pintu mobil terbuka. Tio membukanya. Rania melangkah keluar. Dia tidak didorong di kursi roda. Dia berjalan tegak, mengenakan dress linen putih yang elegan. Di pelukannya, Banyu Argani tertidur damai dalam balutan selimut kasmir. Semua pelayan dan staf rumah, yang sudah disaring ulang oleh Tio untuk memastikan loyalitas mereka, berbaris rapi di lobi utama. Selamat datang kembali, Nyonya. Selamat datang, Tuan Muda, sapa kepala pelayan, membungkuk dalam. Aroma rumah itu sudah berubah. Tidak ada lagi jejak parfum Bima atau Livia. Wanginya segar, campuran peony dan oud. Rania sudah memerintahkan pembersihan total. Siapkan kamar banyu. Dan panggil Diana. Kita rapat 1 jam lagi di ruang kerjaku, perintah Rania sambil berjalan menaiki tangga marmer. Ruang kerjanya menghadap ke taman yang luas. Dia mendudukkan Banyu di keranjang bayi mewah di samping mejanya. Diana sudah menunggu. Kamu terlihat segar, kata Diana. Aku merasa terlahir kembali, jawab Rania. Sama seperti putraku. Kabar dari tim penagih, lapor Diana. Mereka menempel stiker di pintu apartemen Bima. Para tetangga sudah menjadikannya bahan gosip. Bima keluar rumah siang tadi. Dia menjual cincinnya, kata Rania datar. Tio sudah melaporkannya. Dia pikir uang 10 juta itu bisa membuatnya bertahan. Dia meremehkanmu, kata Diana. Tentu saja. Itu keahliannya. Rania menatap layar tablet.
Sekarang, langkah kedua untuk Livia. Aku mau kau kirim surat tagihan resmi ke keluarganya di kampung. Diana tertegun sejenak. Ke keluarganya? Itu, kejam, Rania. Kejam? Rania tertawa dingin. Dia menggunakan keluarganya yang sakit-sakitan itu sebagai alasan untuk memeras uang dariku selama 2 tahun. Biar keluarganya tahu, anak perempuan kesayangan mereka itu bukan hanya pelakor, tapi juga penipu dan punya hutang ratusan juta. Aku ingin mereka malu. Aku ingin mereka tidak punya muka lagi di kampung mereka. Sama seperti Livia yang tidak akan punya muka lagi di kota ini. Akan kulaksanakan, kata Diana. Satu lagi, tambah Rania. Cari tahu dokter kandungan yang biasa Livia datangi. Kamu mau? Aku mau. Dokter itu menolaknya. Pastikan semua rumah sakit dan klinik yang berafiliasi dengan kita memasukkan namanya dalam daftar hitam. Dia tidak akan bisa cek kandungan di tempat yang layak. Biar dia merasakan melahirkan di puskesmas antrean panjang, atau mungkin di dukun beranak. Rania tersenyum, senyum yang tidak sampai ke matanya. Dia meremehkan perjuanganku melahirkan. Biar dia tahu rasanya berjuang sendirian. Pintu apartemen dibanting terbuka, membuat Livia yang setengah terlelap karena kesakitan tersentak kaget. Cahaya dari lorong menerobos masuk, menyilaukan matanya. Bima berdiri di sana, siluetnya terlihat menakutkan. Mas? Livia mencoba bangkit. Mas, dari mana saja? Gelap sekali, perutku sakit. Bima masuk, membanting pintu. Dia menyalakan senter ponselnya. Dia berjalan ke meteran listrik dan memasukkan token yang baru dibelinya. Klik. Lampu neon di langit-langit berkedip-kedip lalu menyala, menerangi ruangan yang menyedihkan itu. Livia melihat wajah Bima. Merah, mata sayu. Dia bau alkohol. Mas, kamu minum? Bima tidak menjawab. Dia melemparkan sebuah kantong plastik ke arah Livia. Berat. 5 bungkus mie instan cup berjatuhan di lantai. Itu, desis Bima. Makan. Livia menatap mie instan itu, lalu menatap Bima. Air matanya menggenang. Hanya ini? Mas, aku butuh nasi, aku butuh gizi, aku hamil. Hamil, hamil, hamil. Aku muak mendengarnya, teriak Bima. Harusnya kamu bersyukur aku masih pulang. Harusnya kamu bersyukur aku belikan makanan. Makanan? Ini racun buat bayiku, jerit Livia, emosinya pecah. Kamu jual cincin kawin kita buat beli bir dan rokok. Wah! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Livia. Hening. Livia memegangi pipinya, ternganga. Napasnya tercekat. Bima tidak pernah memukulnya. Bima sendiri tampak kaget dengan tindakannya. Tapi dia terlalu marah untuk menyesal. Jangan pernah, desis Bima, jarinya menunjuk wajah Livia. Jangan pernah mempertanyakan apa yang aku lakukan. Kita ada di situasi ini karena kamu. Jadi diam, dan makan apa yang ada. Bima berbalik, mengambil sebotol air mineral, dan menyeduh 1 cup mie instan untuk dirinya sendiri. Dia duduk di sudut, makan dalam diam, mengabaikan Livia yang kini menangis tanpa suara. Livia menatap bungkus mie instan di lantai. Dia lapar. Dia sangat lapar. Sambil terisak, gemetar, dan memegangi perutnya yang sakit, Livia merangkak. Dia mengambil 1 cup mie. Dia tidak punya pilihan. Pagi datang bukan dengan sinar matahari, tapi dengan gedoran pintu yang lebih brutal dari hari kemarin. Duk, 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 duk. Livia tersentak bangun dari kasur busa yang tipis. Pipinya masih perih dan membiru bekas tamparan Bima. Dia meringis, seluruh tubuhnya sakit. Bima, yang tidur di lantai beralaskan jas pengantinnya yang kotor, bangun dengan geraman. Kepalanya pusing bekas alkohol semalam. Buka, Livia. Bima. Jangan pura-pura mati kalian. Itu suara penagih hutang. Kali ini, mereka datang lebih pagi. Mas, mereka datang lagi. Bisik Livia ketakutan. Bima mendengus. Dia punya 10 juta di sakunya, atau lebih tepatnya, sekitar 9,5 juta setelah dikurangi bir, rokok, mie instan, dan token listrik. Dia tidak akan menyerahkan uang itu. Itu satu-satunya miliknya. Dia berjalan ke pintu dan membukanya sedikit.
Apalagi? Dua pria kemarin sudah di sana, kali ini mereka membawa satu orang lagi, badannya lebih besar. Waktunya bayar. 10 juta. Hari ini, kata si pemimpin. Aku tidak punya, kata Bima datar. Bohong, si penagih mendorong pintu hingga Bima terhuyung. Kau pikir kami bodoh? Kau baru jual cincin berlian kemarin. Kami sudah cek di toko gadainya. Mata Bima terbelalak. Bagaimana mereka tahu? Tentu saja. Rania. Jaringannya ada di mana-mana. Itu uangku. Bukan urusan kalian. Uangmu? Si penagih tertawa. Temanmu ini, dia menunjuk Livia yang gemetar di sudut, punya hutang 350 juta. Menurut surat perjanjian, suaminya ikut menanggung. Aku tidak tanda tangan apa-apa. Tidak peduli. Si penagih memberi isyarat pada rekannya yang berbadan besar. Pria itu maju, membawa kaleng cat semprot. Hei, apa yang kau lakukan? Teriak Bima. Terlambat. Pria itu mulai menyemprot pintu apartemen mereka dengan cat merah menyala. Penipu hutang 350 juta tinggal di sini. Para tetangga mulai membuka pintu, menonton tontonan itu dengan senyum mengejek. Bima mencoba maju, tapi si pemimpin menahannya dengan mendorong dadanya. Ini peringatan kedua, Bima, desis si penagih, wajahnya dekat dengan wajah Bima. Bayar. Atau besok, foto kalian berdua kami cetak dan tempel di seluruh gedung ini. Lusa, kami seret kalian ke kantor polisi. Mereka tertawa, lalu pergi, meninggalkan Bima dan Livia dengan pintu yang sudah ditandai. Tanda kehinaan. Bima membanting pintu. Dia berbalik menatap Livia dengan kebencian murni. Ini semua karenamu, geramnya. Penipu. Bahkan keluargamu sendiri kau jadikan alasan untuk memeras Rania. 350 juta. Kau gila? Mas, aku bisa jelaskan? Jelaskan apa? Kau membohongiku. Kau membohongi Rania. Kau membohongi semua orang. Mas, sakit? Livia tiba-tiba meringis, memegangi perutnya lebih erat. Sakit, Mas? Alasan. Selalu alasan. Enggak, Mas, ini. Livia melihat ke bawah, ke gaun tidurnya yang kotor. Ada noda. Noda merah gelap. Dah? Mas, ada darah. Pekitnya histeris. Wajah Bima langsung pucat. Marahnya lenyap, digantikan kepanikan. Bayi itu. Bayi itu adalah satu-satunya asetnya, satu-satunya hal yang mungkin bisa ia pakai untuk tawar-menawar dengan Rania di masa depan. Bayi itu tidak boleh kenapa-kenapa. Cepat. Pakai bajumu, bentak Bima. Dia tidak peduli lagi soal baju. Dia menarik Livia, yang masih memakai baju tidur seadanya, dan menyeretnya keluar dari apartemen. Mereka mengabaikan tatapan para tetangga. Bima memesan taksi online dengan sisa uangnya. Rumah sakit harapan kita, perintah Bima pada sopir. Itu rumah sakit swasta terbaik, tempat Rania melahirkan. Dia tidak peduli. Dia akan bayar tunai. 20 menit kemudian, mereka tiba di lobi RS Harapan Kita yang dingin dan mewah. Livia, dengan baju tidur kotor, rambut acak-acakan, dan noda darah di kakinya, menjadi pusat perhatian. Bima menariknya ke UGD. Cepat, istri saya pendarahan. Dia hamil 5 bulan, teriak Bima ke perawat jaga. Perawat itu sigap. Baik, Pak. Silakan isi data administrasinya. Bima mengisi formulir dengan tangan gemetar. Nama, Livia Anggraini. Perawat itu mengambil formulir dan mengetik nama Livia ke komputer. Seketika, layar di depannya berkedip merah. Perawat itu mendongak, wajahnya berubah kaku. Maaf, Pak. Maaf apa? Cepat tangan. Maaf, kami tidak bisa menerima pasien atas nama Livia Anggraini. Bima tertegun. Apa maksudmu? Ini UGD. Saya bayar tunai. Saya punya uang? Dia menggebrak meja, mengeluarkan segepok uang sisa penjualan cincin. Ini perintah dari manajemen, Pak. Kami tidak bisa. Silakan cari rumah sakit lain. Manajemen sialan. Bima sadar. Ini Rania. Tangan Rania sudah sampai di sini. Panggil manajer kamu. Saya mau bicara.
Tidak bisa, Pak. Mohon maaf. Mas, Livia sudah hampir pingsan di kursi roda. Bima tidak punya pilihan. Dia menarik Livia, membawanya kembali ke taksi. Jalan ke klinik medika utama di Permata Hijau. Itu klinik besar kedua. Hasilnya sama. Livia Anggraini? maaf, Pak. Sistem kami sedang error untuk nama itu. Kami tidak bisa mendaftarkan. Bo? Mereka ditolak. Lagi. Bima berdiri di trotoar yang panas, Livia menangis di sampingnya. Dia akhirnya mengerti. Rania tidak hanya membuang mereka. Rania sedang mengubur mereka hidup-hidup. Dia telah memblokir mereka dari semua fasilitas layak di kota ini. Puskesmas? Desis Bima, suaranya kalah. Nggak mau, Mas. Puskesmas? Rintih Livia. Kamu mau bayimu mati? Bentak Bima. Sopir taksi yang kasihan mengantar mereka ke puskesmas kecamatan terdekat. Tempat itu adalah neraka. Panas, pengap, bau obat-obatan murah bercampur keringat. Puluhan orang mengantre di kursi-kursi plastik yang keras. Ibu-ibu dengan anak-anak yang menangis, orang-orang tua yang batuk-batuk. Livia, mantan sekretaris direktur yang biasa masuk lobi Hotel Bintang 5, kini harus duduk di antara mereka. Bima mengambil nomor antrean. 78 nomor yang sedang dipanggil, 45. Mereka harus menunggu. Mas, nggak kuat? Diam dan tunggu. 1 jam berlalu. Livia meringkuk kesakitan. Ponsel Bima berdering. Nomor Livia. Dia sengaja mengisi dayanya semalam, kalau-kalau Rania menelepon. Telepon itu ada di saku Livia. Dengan tangan gemetar, Livia mengambilnya. Halo? Livia? Anak kurang ada? Suara ibunya di kampung menjerit di seberang sana. Bukan sapaan. Tapi makian. Ibu? Ada apa, Bu? Kamu tanya ada apa? Kamu sudah bikin malu keluarga. Surat apa ini? Surat hutang 350 juta. Bapakmu pingsan di sawah pas dengar kabar ini. Tetangga semua ngomongin kita. Katanya kamu jadi pelakor, merebut suami orang kaya. Benar itu, Livia? Benar? Ponsel itu jatuh dari tangan Livia. Dia tidak mendengar lagi. Dunia berputar. Rania tidak hanya menyerangnya. Rania menyerang keluarganya. Satu-satunya alasan yang selalu ia pakai untuk memeras Rania, kini berbalik menghantamnya. Dia pingsan di lantai puskesmas yang kotor. Lea? Bima panik. Dia mengangkat Livia, menerobos antrean. Dokter, istri saya pingsan. Di istananya, Rania sedang menyusui banyu di taman belakang yang asri. Udara sejuk, suara gemericik air dari kolam ikan koi menenangkan. Diana datang, meletakkan secangkir teh chamomile di sampingnya. Laporan masuk, kata Diana pelan. Target ditolak di 2 rumah sakit besar. Sesuai rencana. Terakhir terlihat masuk puskesmas Jatinegara. Pasien pingsan di ruang tunggu. Rania mengangguk pelan. Dan, lanjut Diana, tim di kampung juga sudah konfirmasi. Surat tagihan sudah diterima keluarga Livia. Ayahnya shock, pingsan. Kabar sudah menyebar ke seluruh desa. Rania memejamkan mata sejenak, menikmati semilir angin. Bagus, bisik Rania. Dia membuatku hampir mati sendirian. Biar dia merasakan bagaimana rasanya ditolak oleh seluruh dunia saat dia sedang sekarat. Dia membuka matanya. Tidak ada penyesalan di sana. Hanya ada keadilan yang dingin. Pastikan puskesmas itu menanganinya, kata Rania tiba-tiba. Diana terkejut. Menanganinya? Ya. Aku mau dia dan bayinya selamat. Rania tersenyum tipis, senyum yang membuat Diana merinding. Aku mau dia selamat. Aku mau bayinya lahir. Aku belum selesai dengan mereka. Penderitaan mereka baru saja dimulai. Kekacauan di ruang tunggu puskesmas adalah berkah terselubung. Pingsannya Livia membuat antrean panjang itu terpaksa ditembus. Seorang perawat dan dokter muda yang tampak kelelahan menyeret Livia ke ruang pemeriksaan darurat, sebuah bilik kecil yang hanya ditutupi tirai kain kusam. Bima menunggu di luar tirai, mondar-mandir. Dia tidak panik karena cinta. Dia panik karena asetnya terancam.
Bayi itu adalah satu-satunya pion yang tersisa. Mas? Suara Livia terdengar lemah dari balik tirai. Dokter muda itu keluar, wajahnya serius. Bapak suaminya? Ya. Bagaimana? Tanya Bima tidak sabar. Belum keguguran. Tapi nyaris, kata dokter itu terus terang. Tekanan darah Nyonya Livia sangat tinggi untuk ibu hamil. Pendarahan ini gejala solusio plasenta ringan. Lepasnya plasenta dari dinding rahim. Kemungkinan besar karena stres berat atau guncangan fisik. Bima teringat tamparannya semalam. Dia menelan ludah. Dia harus istirahat total. Bed rest, lanjut dokter. Tidak boleh stres, tidak boleh banyak bergerak, tidak boleh kelelahan. Jika tidak, pendarahan berikutnya bisa fatal bagi bayinya. Dan ibunya. Rawat dia di sini, kata Bima. Dokter itu menggeleng. Pak, ini puskesmas. Kami tidak punya fasilitas rawat inap untuk kasus kebidanan berisiko tinggi. Kamar kami penuh pasien demam berdarah. Dia harus bed rest di rumah. Saya akan berikan resep penguat kandungan dan obat pereda kontraksi. Bapak harus tebus ini, dan pastikan dia meminumnya. Bima merenggut kertas resep itu. Bed rest di rumah? Di apartemen pengap yang lebih mirip kandang tikus itu? Dia berjalan ke apotek puskesmas. Antreannya mengular. Setelah setengah jam, gilirannya tiba. Totalnya Rp800.000, Pak, kata petugas apotek. Bima tertegun. 800.000? Di puskesmas? Obat penguat kandungan memang mahal, Pak. Mau diambil? Rahang Bima mengeras. Uang hasil gadai cincinnya kemarin sisa 9,5 juta. Sekarang harus berkurang lagi. Uang itu adalah uang pelariannya. Uangnya untuk bangkit. Dengan geraman tertahan, dia mengeluarkan 8 lembar uang ratusan ribu dan menyerahkannya. Uangnya kini sisa 8,7 juta. Dia kembali ke Livia, memapahnya keluar dari puskesmas. Mereka kembali naik taksi, dalam keheningan yang mencekam. Saat mereka tiba di lorong apartemen, tulisan, penipu hutang 350 juta, di pintu mereka seolah menyala mengejek. Bima melempar Livia ke kasur busa. Dengar, desis Bima, wajahnya dekat dengan Livia yang meringis kesakitan. Dokter bilang bed rest. Itu artinya kamu diam di kasur ini. Jangan bergerak. Jangan merengek. Jangan minta apa-apa. Tapi, Mas, makan kamar mandi. Aku bukan pelayanmu, bentak Bima. Uangku sudah terkuras untuk obat-obatanmu. Kamu urus dirimu sendiri sebisamu. Aku harus cari cara untuk keluar dari neraka ini. Aku akan coba hubungi temanku. Cicit Livia. Teman? Bima tertawa sinis. Siapa? Semua temanmu itu teman Rania. Kamu pikir mereka akan menolongmu setelah tahu kau pelakor dan penipu? Kau itu sampah, Livia. Sama sepertiku. Bima meraih laptop bututnya, satu-satunya barang elektroniknya yang tidak disita Rania karena itu adalah barang lamanya sebelum pernikahan mereka. Dia duduk di sudut lantai yang kotor, menyalakan laptop itu. Apa yang Mas lakukan? Cari kerja, jawab Bima ketus. Aku harus dapat uang. Aku tidak bisa membiayai hidupmu dan bayimu kalau aku menganggur. Dia membuka situs lowongan kerja. Dia masih percaya diri. Dia mantan direktur utama Rania Group. Pengalamannya segudang. Dia yakin bisa mendapatkan posisi tinggi di perusahaan lain dalam waktu singkat. Dia mulai mengetik surat lamaran, mengirim CV-nya ke belasan perusahaan besar yang membuka lowongan, direktur, general manager, dan head of operations. Aku akan buktikan, gumam Bima pada dirinya sendiri. Aku akan bangkit. Aku akan balas semua ini, Rania. Dan setelah aku sukses, Livia, kamu orang pertama yang akan aku buang. Livia hanya bisa menatap punggung suaminya dari kasur. Dia lapar. Perutnya sakit. Obatnya ada di kantong plastik, tapi dia terlalu takut untuk meminta Bima mengambilkan air minum. Dia meraih mie instan cup sisa kemarin yang ada di lantai. Dengan tangan gemetar, dia mencoba bangkit sedikit hanya untuk menyeduhnya dengan air dari dispenser. Setiap gerakan terasa seperti tusukan di perutnya. Dia makan mie instan itu sambil menangis diam-diam. Ini adalah vonisnya.
Terpenjara di kamar sempit ini, dirawat oleh pria yang membencinya, menunggu bayi yang tidak ia yakini akan selamat. Di saat yang sama, di ruang kerja Rania yang megah, Rania baru saja selesai rapat virtual dengan investor dari Singapura. Bisnis berjalan seperti biasa. Bayi Banyu tertidur pulas di keranjang pintarnya. Diana masuk membawa tablet. Laporan Tio, kata Diana. Bima sudah mulai mengirim CV. Dia melamar ke Sinar Jaya Group, Kencana Land, dan bahkan ke kompetitor kita, Abadi Corp. Rania tersenyum tipis. Dia masih merasa dirinya berharga. Apa langkahmu? Tanya Diana. Bukankah aku ada di Dewan Asosiasi Pengusaha? Bukankah aku kenal semua pemilik perusahaan itu? Kata Rania. Dia mengambil ponselnya, mengetik beberapa pesan singkat. Bukan ke HRD, langsung ke para pemiliknya. Ke Anton, CEO Sinar Jaya Anton, Bima Saputra, mantan direkturku, mungkin akan melamarmu. Jangan terima, masalah integritas berat. Akan kuceritakan detailnya saat kita makan siang nanti. Ke Robert, pemilik Abadi Corp, kalau ada CV atas nama Bima Saputra, langsung buang ke sampah. Dia menipuku. Anggap ini bantuan pribadi dariku. Dia mengirim 5 pesan serupa dalam 5 menit. Lalu dia beralih ke Diana. Untuk perusahaan lain yang tidak aku kenal pemiliknya, gunakan cara yang kau sarankan. Diana mengangguk. Dia sudah menyiapkan email blast anonim ke jaringan HRD terbesar di negara itu. Subjeknya, peringatan industri, blacklist, Bima Saputra. Isinya singkat, foto Bima, jabatan terakhir, dan 2 kata, integritas gagal. Dia tidak akan pernah mendapat pekerjaan di kota ini lagi. Atau di negara ini, kata Diana. Bagus, kata Rania. Dia pikir dia bisa kabur dariku. Dia pikir uang 8 juta itu adalah awal barunya. Rania menatap keluar jendela, ke arah kota yang sibuk. Biarkan dia mencoba. Biarkan dia berharap. Aku mau melihat wajahnya saat dia sadar bahwa setiap pintu yang dia coba buka, sudah aku kunci dari jauh. 3 hari telah berlalu sejak Bima dan Livia terusir dari surga mereka. Apartemen sempit di lantai 12 itu kini lebih mirip tempat pembuangan sampah. Aroma mie instan basi, keringat, dan ketakutan bercampur menjadi satu. Bima belum mandi dengan benar. Livia terbaring lemah di kasur, tidak berani bergerak, dikelilingi bungkus makanan dan botol air mineral kosong. Pagi di hari keempat dimulai seperti biasa. Duk, duk. Du, bayar hutangmu, Livia. Jangan jadi penipu. Bima sudah tidak lagi membuka pintu. Dia hanya duduk di lantai, bersandar ke dinding, memegangi kepalanya yang berdenyut. Di luar, para penagih hutang menjadi lebih kreatif. Mereka membawa toa, pengeras suara portabel. Perhatian penghuni apartemen. Di unit 1208 tinggal sepasang penipu. Livia Anggaini, hutang 350. Dan suaminya, Bima Saputra, direktur pecahan yang menumpang hidup. Suara itu bergema di lorong sempit. Para tetangga membuka pintu mereka, bukan lagi untuk mengintip, tapi untuk menonton. Beberapa bahkan merekam dengan ponsel mereka. Hentikan. Livia menjerit dari atas kasur. Dia menutup telinganya dengan bantal, tubuhnya gemetar hebat. Setiap teriakan itu terasa seperti tendangan di perutnya. Mas, suruh mereka pergi, Mas. Aku nggak kuat. Diam, bentak Bima. Kau pikir aku bisa apa? Mereka orang-orang Rania. Tapi bayinya, Mas, bayinya? Aku tidak peduli lagi dengan bayi itu, teriak Bima, frustrasi. Ini bohong. Dia peduli, tapi dia lebih peduli pada dirinya sendiri. Dia beralih ke laptopnya. Harapan satu-satunya. Sudah 3 hari dia mengirim puluhan lamaran. Pasti ada satu yang memanggil. Dia mantan direktur utama. Dia menekan tombol refresh di kotak masuk emailnya. 1, 2, 3 email baru masuk. Jantungnya berdebar. Dia membukanya. Dari HRD Sinar Jaya Group YTH. Bapak Bima Saputra, setelah meninjau kualifikasi Anda, kami mohon maaf, posisi tersebut sudah terisi oleh kandidat internal. Kami sarankan Anda, dia menghapusnya dengan kasar. Dari
Kencana Land menanggapi lamaran Anda, dengan berat hati kami sampaikan bahwa profil Anda tidak sesuai dengan yang kami cari saat ini. Dari Abadi Corp, kompetitor Rania, Bapak Bima, terima kasih atas minat Anda. Namun, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan proses lamaran Anda. Bukan hanya 3. Ada 10 email. Semuanya penolakan. Beberapa bahkan sangat belak-belakan, seolah dia adalah kuman. Tidak mungkin. Desis Bima. Tidak mungkin semuanya menolak. Dia meraih ponselnya. Dia akan menggunakan jalur vitamin C. Koneksi. Dia menelepon Hendra, juniornya dulu di perusahaan lain, yang kini menjabat sebagai manajer HRD di sebuah perusahaan multinasional. Tutup. Panggilan itu tidak diangkat. Tapi sedetik kemudian, sebuah pesan WhatsApp masuk dari Hendra. Maaf, Pak Bima. Saya tidak bisa bicara. Dan mohon maaf sekali, saya tidak bisa membantu Bapak. Bapak mengerti maksud saya, kan? Ini perintah dari atas. Atas? Bima mencoba menelepon kolega lain. Nomornya diblokir. Yang lain. Teleponnya dimatikan. Bima membanting ponselnya ke lantai. Layarnya retak. Dia akhirnya mengerti. Ini bukan nasib buruk. Ini adalah desain. Rania telah mengurungnya. Rania tidak hanya mengambil asetnya. Rania telah mengambil namanya. Rania telah mengambil reputasinya. Di dunia korporat, Bima Saputra sudah mati. Dia masuk daftar hitam. Dia tidak akan pernah bisa bekerja di level yang sama lagi. Mungkin dia bahkan tidak bisa bekerja sebagai staf biasa. Sialan. Ran. Bima meninju dinding berjamur itu. Mas, kenapa? Livia bertanya ketakutan. Bima menoleh. Matanya merah. Dia melihat Livia, terbaring di kasur kotor, memegangi perutnya. Bukan lagi tiket emas. Bukan lagi aset. Livia adalah beban. Beban yang membuatnya terjebak di sini. Beban yang menguras sisa uang terakhirnya. Mas, rintih Livia lagi. Pendarahannya mulai lagi, Mas. Lebih banyak dari kemarin. Livia menunjukkan tangannya. Darah segar menodai ujung jarinya. Aku minum obat yang kemarin Mas beli, tapi nggak berhenti. Bima menatap darah itu. Lalu dia menatap dompetnya. Uangnya sisa 8 juta. Jika dia membawa Livia ke puskesmas lagi, itu berarti uang taksi, uang pendaftaran, uang obat. Mungkin 1 juta lagi akan hilang. Uang itu bisa dia gunakan untuk kabur dari kota ini. Memulai hidup baru di tempat lain di mana nama Rania tidak terdengar. Tapi jika dia tidak membawa Livia, bayi itu akan mati. Livia menatapnya dengan putus asa. Mas, tolong selamatkan anak kita. Bima berdiri mematung di tengah ruangan. Pilihan ada di tangannya. Menyelamatkan bayi yang mungkin akan menjadi beban seumur hidup, menghabiskan sisa uang pelariannya. Atau membiarkan takdir berjalan. Membiarkan bayi itu pergi. Dengan begitu, Livia tidak lagi hamil. Dia tidak lagi terikat. Dia bisa meninggalkan Livia. Dia bisa pergi sendirian. Ponselnya bergetar di lantai. Pesan dari Tio, orang Rania. Bima terkejut Tio masih menghubunginya. Nyonya Rania berpesan. Pilihan ada di tanganmu, Bima. Jadi ayah yang bertanggung jawab dengan uang terakhirmu, atau jadi pengecut yang kabur. Keduanya akan jadi cerita yang menarik untuk media. Bima melempar ponsel itu hingga hancur berkeping-keping. Dia dipantau. Dia dipermainkan. Ini adalah pertunjukan sirkus Rania, dan dia adalah badut utamanya. Bersiap, geram Bima, suaranya parau. Mas, aku bilang bersiap. Bima menarik Livia dari kasur dengan kasar. Livia menjerit kesakitan. Kita ke puskesmas. Aku tidak akan membiarkan wanita iblis itu menang. Aku tidak akan membiarkan dia menuduhku membunuh anakku sendiri. Bima menyeret Livia keluar dari kandang tikus itu, mengabaikan teriakan penagih hutang di lorong. Dia tidak melakukannya karena cinta. Dia melakukannya karena benci. Benci pada Rania? Di kamar bayinya yang mewah, Rania selesai membaca pesan dari Tio. Target bergerak ke puskesmas. Dia memilih untuk menyelamatkan bayinya. Rania tersenyum tipis.
Dia menepuk-nepuk Banyu agar tertidur. Pilihan yang bodoh, Bima, bisiknya. Kau baru saja membakar sisa uang pelarianmu demi pion yang sudah tidak berharga. Diana masuk. Rapat Dewan Direksi siap 5 menit lagi. Kamu akan pimpin lewat video. Tidak, kata Rania, berdiri. Dia menyerahkan Banyu ke perawat bayi. Aku akan datang langsung. Siapkan mobil. Sudah waktunya Ratu kembali ke singgasananya. Perjalanan ke puskesmas berakhir sia-sia. Begitu melihat kondisi Livia yang semakin memburuk dan pendarahan yang masif, dokter muda di puskesmas itu mengangkat tangan. "Pak, ini di luar kemampuan kami," katanya panik. Ini bukan lagi solusi ringan, plasentanya bisa lepas total. Bayinya bisa mati di dalam, dan ibunya bisa pendarahan hebat. Bapak harus bawa ke rumah sakit dengan fasilitas NICU dan ruang operasi. Rumah sakit mana? Kami ditolak di mana-mana, teriak Bima frustrasi. RSUD, kata dokter itu. Rumah sakit umum daerah. Mereka tidak boleh menolak pasien, apapun kondisinya. Pilihan terakhir. Pilihan terendah. Bima harus membayar ambulans puskesmas, menggunakan lagi uangnya, untuk membawa Livia ke RSUD. Jika RS harapan kita adalah surga, dan puskesmas adalah purgatori, maka UGD RSUD adalah neraka dunia. Tempat itu adalah lautan manusia yang putus asa. Bau karbol, darah, dan penyakit bercampur jadi satu. Pasien berjejer di lorong-lorong, beberapa di velbet, beberapa di lantai. Jeritan kesakitan dan tangisan keluarga terdengar dari segala penjuru. Bima, sang mantan direktur yang terbiasa dengan layanan VVIP, kini harus mendorong sendiri berangkar Livia, menerobos kerumunan, berteriak-teriak mencari perawat. "Tunggu di sini," bentak seorang perawat senior yang galak. "Administrasi dulu." Bima berlari ke loket pendaftaran tunai. "Istri saya pendarahan." "BPJS?" tanya petugas tanpa menatapnya. "Umum." "Tunai?" Petugas itu menatapnya dengan pandangan aneh. "Umum? Yakin, Pak? Mahal? Saya bayar." "Cepat." Bima harus mengeluarkan uang di setiap langkah. Biaya pendaftaran UGD, Rp250.000. Biaya cek laboratorium darah darurat, Rp1.100.000. Biaya USG Cito di UGD Kebidanan, Rp750.000. Livia akhirnya ditangani oleh seorang dokter spesialis yang tampak kelelahan. Setelah pemeriksaan singkat, dokter itu keluar menemui Bima. "Kondisinya kritis," kata dokter itu tegas. "Harus segera dirawat inap. Kita harus observasi ketat. Kita akan coba pertahankan kandungannya, tapi Bapak harus siap untuk skenario terburuk. Kita mungkin harus mengakhiri kehamilannya untuk menyelamatkan nyawa ibunya." Bima terdiam. Bayinya, asetnya, terancam. Lakukan apapun untuk selamatkan keduanya," kata Bima. "Baik, silakan urus deposit rawat inap. Kamar kelas 3 penuh." "Hanya ada kelas 2, kata dokter itu sebelum berlalu. Bima diseret oleh birokrasi. Dia berlari ke loket rawat inap. "Deposit kelas 2. Rp5 juta, Pak. Tunai." Tangan Bima gemetar. Uangnya sisa 8,7 juta. Setelah membayar ambulans dan biaya UGD tadi, uangnya mungkin sisa 6,5 juta. Dia tidak punya pilihan. Dia mengeluarkan gepokan uang lecek itu dari sakunya. Uang hasil gadai cincin kawin. Dia menghitungnya di depan petugas. 5 juta. Petugas itu memberinya kwitansi. Dompet Bima kini terasa ringan. Hanya tersisa sekitar 1,5 juta rupiah. Uang yang bahkan tidak cukup untuk kabur keluar kota. Dia resmi terjebak. Livia didorong ke ruang perawatan, sebuah kamar berisi 4 ranjang lainnya. Bima terduduk di kursi besi yang dingin di lorong rumah sakit. Bau obat-obatan menusuk hidungnya. Dia menatap tangannya. Tangan yang biasa memegang pulpen Montblanc untuk menandatangani kontrak miliaran, kini kosong dan kotor. Ponselnya hancur. Uangnya habis. Dia lapar, haus, dan putus asa. Dia benar-benar sendirian. Dia bahkan tidak bisa menghubungi siapapun. Dia tidak bisa pergi dari rumah sakit ini karena dia tidak punya uang untuk taksi. Dia adalah gelandangan. Di saat yang sama,
Sebuah Rolls-Royce Phantom hitam berhenti di lobi utama Rania Group Tower. Pintu terbuka. Rania Saputri Aditama melangkah keluar. Dia tidak lagi memakai daster rumah sakit atau piyama sutra. Dia mengenakan power suit berwarna merah marun yang tajam, rambutnya disanggul rapi, riasannya sempurna. Di belakangnya, Tio dan 2 pengawal baru mengikutinya. Seluruh lobi terdiam. Karyawan yang berlalu lalang membeku, lalu serempak membungkuk. "Selamat pagi, Nyonya." Rania berjalan lurus, tatapannya tajam. Dia tidak terlihat seperti wanita yang baru melahirkan seminggu lalu. Dia terlihat seperti seorang jenderal yang kembali dari medan perang. Dia tidak berhenti di lantai kerjanya. Dia langsung naik ke lantai 40. Ruang Dewan Direksi. Semua dewan, pria-pria tua yang awalnya meremehkannya, sudah duduk menunggu, wajah mereka tegang. Rania masuk. Dia duduk di kursi utama, kursi CEO, kursi yang dulu sempat ia pinjamkan pada Bima. "Selamat pagi," suaranya dingin dan bergema. "Saya tidak akan berbasa-basi. Seperti yang kalian tahu, perusahaan ini baru saja membuang tumor." Dia menatap satu persatu anggota dewan. "Saham kita goyang karena skandal itu. Opini publik terbelah." "Rania," seorang direktur tua mencoba menyela, "mungkin ini bukan waktu yang tepat?" "Ini waktu yang paling tepat," potong Rania. "Saya sudah memecat Bima Saputra. Dan hari ini, saya akan membubarkan anak perusahaan yang dia pimpin. PT Mitra Sejati." Para dewan terkejut. "Tapi aset di sana?" "Asetnya akan kita likuidasi. Stafnya akan kita evaluasi ulang. Semua yang terbukti kroni Bima, pecat hari ini juga. Tidak ada pesangon. Kita sebut ini restrukturisasi mendesak akibat penyelewengan." Rania berdiri, meletakkan kedua tangannya di meja. "Cukup sudah saya bermain aman. Cukup sudah saya menempatkan orang berdasarkan perasaan. Mulai hari ini, Rania Group akan dipimpin oleh satu orang, saya. Dan saya hanya peduli pada kinerja dan loyalitas." Dia menatap Diana, yang berdiri di sudut ruangan. "Diana akan menjadi Chief Legal Officer sekaligus tangan kanan saya, mengawasi semua operasional harian. Ada pertanyaan?" Tidak ada yang berani bersuara. Mereka melihat Rania yang baru. Rania yang kejam, yang fokus, dan yang tidak kenal ampun. Rapat selesai dalam 10 menit. Rania telah mengambil alih kembali kerajaannya secara penuh. Dia kembali ke kantor pribadinya, kantor Bima dulu, yang sekarang sudah dibersihkan dan didekorasi ulang total. Tio sudah menunggu. "Nyonya, laporan dari RSUD." "Bicaralah." "Target Livia dirawat inap di kelas 2. Target Bima membayar deposit 5 juta. Analisis kami, sisa uang tunainya kurang dari 2 juta rupiah. Dia terjebak di rumah sakit. Tidak punya ponsel, tidak punya uang." Rania menatap pemandangan kota dari jendela kacanya yang besar. Dari sini, RSUD yang kumuh itu bahkan tidak terlihat. Dia tersenyum. Senyum kemenangan yang dingin. "Bagus," katanya pelan. "Dia mengambil segalanya dariku, dia pikir aku tidak akan mengambil balik. Dia mengambil ketenanganku. Aku mengambil kebebasannya." Rania duduk di kursi kulitnya yang empuk. "Sekarang, Tio, hubungi tim penagih hutang." "Siap, Nyonya." "Mereka sudah tahu nomor kamar Livia, kan?" "Sudah, Nyonya." "Bagus. Suruh mereka datang besok pagi. Tepat saat jam sarapan rumah sakit. Aku mau tagihan itu diserahkan di depan perawat, dokter, dan 3 pasien lain di kamar itu." Rania menambahkan, "Biarkan dia tahu. Tidak ada tempat untuk bersembunyi." Malam tidak membawa istirahat bagi Bima. Dia tidak tidur. Dia terduduk di kursi besi yang dingin dan keras di lorong RSUD, di luar kamar Livia. Setiap jam, dia mendengar erangan pasien, langkah tergesa perawat, atau kode darurat yang diumumkan lewat pengeras suara. Bau antiseptik dan penyakit terasa mencekik. Perutnya melilit. Dia lapar. Sangat lapar. Jam 3 pagi, dia menyerah. Dia berjalan ke dispenser air minum umum di ujung lorong, dispenser yang sama yang digunakan oleh ratusan keluarga pasien lain. Dia menekan tombolnya, menadahkan air ke tangannya yang kotor,
dan meminumnya seperti binatang. Dia, Bima Saputra, yang terbiasa sarapan kroasang almond dan cappuccino, kini minum air mentah dari dispenser umum untuk mengganjal perut. Harga dirinya bukan lagi hancur. Harga dirinya sudah menjadi debu. Dia memeriksa dompetnya di bawah cahaya remang lorong. Uang tunai sisa 1,5 juta rupiah. Ini adalah hartanya satu-satunya di dunia. Dia tidak bisa menghabiskannya untuk makanan. Dia harus menyimpannya. Untuk apa? Dia tidak tahu. Mungkin untuk membeli tiket bus ke kota terpencil di mana Rania tidak bisa menemukannya. Dia kembali duduk. Dia menatap tangannya yang kapalan karena tidak terawat. Dia benci Rania. Dia benci Livia. Tapi yang paling dia benci adalah dirinya sendiri. Pukul 7 pagi. Cahaya matahari masuk ke kamar 204, kamar mawar, tempat Livia dirawat. Livia baru saja terbangun, tubuhnya kaku dan sakit. Perutnya masih terasa kencang, tapi pendarahannya sedikit berkurang berkat obat infus. Di ruangan itu ada 3 pasien lain. Seorang ibu tua yang baru operasi usus buntu, ditemani putrinya. Seorang wanita muda yang patah tulang kaki. Dan seorang ibu hamil lain yang sedang menunggu jadwal operasi sesar. Seorang perawat masuk, mendorong troli sarapan. Nasi tim, sup encer, dan sepotong pepaya. "Selamat pagi, Ibu Livia," sapa perawat itu, mencoba ramah. "Sarapan dulu, ya?" Livia mencoba tersenyum. Ini adalah interaksi manusiawi pertama yang ia terima dalam beberapa hari. Tepat saat Livia mencoba duduk dan meraih nampan, Brad, pintu kamar didorong terbuka. 2 pria berjaket kulit hitam, para penagih hutang, masuk tanpa permisi. Ruangan itu seketika hening. 3 pasien lain dan keluarga mereka menatap kaget. Perawat itu membeku. "Maaf, Pak," tegur si perawat. "Jam besuk belum mulai. Silakan tunggu di luar." Pemimpin penagih hutang itu tertawa sinis. "Kami tidak mau besuk, Sus. Kami mau menagih." Dia berjalan lurus ke ranjang Livia. Dia mengabaikan tiang infus, mengabaikan wajah Livia yang pucat pasi ketakutan. "Nyonya Livia Anggraini," katanya keras, sengaja agar seisi ruangan mendengar. "Hutang Anda 350 juta. Ini tagihan hari ini. Bunganya sudah nambah. Bayar sekarang." "Tidak, jangan di sini," bisik Livia, air matanya langsung mengalir. "Saya sakit, saya mohon." "Sakit?" Si penagih tertawa. "Kalau punya uang untuk bayar deposit rumah sakit 5 juta, harusnya punya uang buat bayar hutang ke kami." Semua mata di ruangan itu kini tertuju pada Livia dengan tatapan baru. Bukan lagi tatapan kasihan, tapi tatapan menghakimi. Ibu di ranjang sebelah berbisik pada putrinya, "Penipu, ternyata. Pantas suaminya kemarin teriak-teriak soal uang." "Pergi!" Livia menjerit, mencoba melempar nampan sarapannya. Tapi dia terlalu lemah. "Bayar dulu." "Apa yang kalian lakukan di sini?" Bima menerobos masuk. Dia mendengar keributan itu dari lorong. Wajahnya kusut, matanya merah. Dia tampak seperti orang gila. "Oh, pahlawannya datang," ejek si penagih. "Mau bayar, Pak Bima? Atau jangan-jangan uang yang 1,5 juta di dompetmu itu mau dipakai kabur?" Bima membeku. "Mereka tahu. Pergi kalian. Ini rumah sakit," teriak Bima. "Kami akan pergi kalau dibayar." Si penagih menempelkan surat tagihan baru di papan di ujung ranjang Livia. "Kami akan kembali besok. Kalau perlu, kami akan pasang spanduk di depan RSUD ini." Beep, beep. Monitor detak jantung di samping Livia berbunyi nyaring. Garisnya menjadi lurus sejenak, lalu kacau. Stres yang hebat memicu guncangan hebat pada tubuhnya. Kode biru. Kode biru kamar 204. Perawat itu berteriak panik ke interkom, menekan tombol darurat. Livia kejang. Matanya terbalik. "Keluar!" teriak Bima pada para penagih hutang. Si penagih mengangkat bahu. "Tugas kami selesai." Mereka berjalan santai keluar ruangan, melewati tim dokter dan perawat yang berlari masuk. "Minggir, Pak!" Seorang dokter mendorong Bima keluar dari kamar. Tirai ditutup. Bima mendengar suara alat kejut jantung disiapkan.
Dia mendengar Livia mengerang kesakitan. Dia didorong kembali ke lorong. Terduduk di lantai. Dia baru saja menyaksikan istrinya nyaris mati lagi. Karena ulah Rania. Beberapa menit kemudian, yang terasa seperti selamanya, dokter keluar. Wajahnya marah. "Apa Anda ini suaminya?" bentak dokter itu. Pasien ini tidak boleh stres sama sekali. "Apa yang Anda lakukan?" Anda membawa preman ke kamarnya? Saya tidak? Saya tidak peduli, potong dokter. Detak jantung bayinya melemah drastis. Kontraksinya parah. "Kami harus menghentikannya sekarang atau kami angkat bayinya." "Selamatkan, selamatkan." Hanya itu yang bisa Bima katakan. Kami butuh obat dosis tinggi. Sangat mahal. Tidak ditanggung BPJS atau umum. "Harus tebus tunai," kata dokter itu. Dia menulis resep dengan cepat. Ini. Segera tebus di apotek 24 jam di lobi. Bima merenggut kertas itu. Dia tidak peduli lagi. Dia berlari ke lift, turun ke lobi. Dia berlari ke apotek. Dia menyerahkan resep itu. Petugas apotek mengetik. "Totalnya Rp1.800.000, Pak." Bima membeku. Dia membuka dompetnya. Dia menghitung uangnya. 1.000.000, 100, 200, 300, 400, 500. Rp1.500.000. Dia menatap petugas itu. Uang saya kurang." Petugas itu menatapnya datar. "Kurang berapa, Pak?" Saya cuma punya 1,5 juta. Kurang 300.000, kata Bima. Suaranya pecah. Dia, Bima Saputra, yang dulu bisa menghabiskan 300 juta untuk 1 jam tangan, kini tidak bisa menyelamatkan nyawa anaknya karena kekurangan 300.000 rupiah. "Maaf, Pak," kata petugas apotek. "Tidak bisa. Administrasi harus lunas. Silakan cari uang dulu." Bima berdiri mematung di depan loket apotek. Dia melihat keluar. Di sana, dunia berjalan normal. Mobil-mobil mewah lewat. Di sini, di dalam, dia terperangkap. Lapar. Putus asa. Dan benar-benar bangkrut. 6 tahun kemudian. Langit Jakarta sore itu berwarna oranye keemasan. Dari jendela kaca setinggi dinding di lantai 45 Rania Group Tower, pemandangan itu tampak seperti lukisan. Rania Saputri Aditama berdiri di sana, bukan lagi dengan power suit yang kaku, melainkan gaun sore yang elegan. Gelas berisi air mineral ada di tangannya. Di belakangnya, di atas karpet Persia yang lembut, seorang anak laki-laki berusia 6 tahun sedang tertawa sambil menyusun balok-balok mainan. "Banyu, 5 menit lagi kita pulang." "Ya," kata Rania, suaranya lembut. "Oh, Mama," sahut Banyu Argani. Dia tumbuh menjadi anak yang cerdas, ceria, dan sangat menyayangi ibunya. Dia adalah dunia Rania. Pintu kantor diketuk pelan. Tio, yang kini menjadi kepala keamanan seluruh operasional Rania Group, masuk. Dia tampak lebih matang, tapi tatapannya tetap setajam dulu. "Nyonya," sapanya singkat, menyerahkan sebuah tablet. "Laporan terakhir yang Anda minta. Sebelum catatan ini kami tutup permanen." Rania mengambil tablet itu. Dia tidak perlu membacanya lama. Dia sudah tahu sebagian besar isinya. Laporan itu adalah ringkasan nasib 2 orang yang telah ia hancurkan. Tentang Livia. Gagal menyelamatkan bayinya hari itu, dia akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan yang prematur namun selamat setelah Bima menghilang. Tim Rania, atas perintah rahasia, memastikan tagihan RSUD itu lunas secara anonim. Bukan karena kebaikan. Rania ingin bayi itu hidup. Rania ingin Livia terikat pada konsekuensi perbuatannya seumur hidup. Livia kembali ke kampungnya, membawa bayi dan hutang ratusan juta yang Rania bekukan, tidak ditagih, tapi juga tidak dihapus. Dia hidup dalam hinaan keluarganya sendiri. Dia bekerja sebagai buruh tani di sawah, menggendong anaknya di punggung, persis seperti yang dulu selalu dia keluhkan dan jadikan alasan untuk memeras Rania. Dia terjebak dalam kemiskinan yang dulu mati-matian ia coba tinggalkan. Tentang Bima. Laporan itu lebih singkat. Dia terakhir terlihat di RSUD, di depan loket apotek, kekurangan uang 300.000 rupiah. Dia tidak pernah kembali ke kamar Livia.
Dia tidak pernah melihat bayinya. Dia kabur. Sisa uang 1,5 juta itu ia gunakan untuk melarikan diri dari rumah sakit, meninggalkan Livia yang sekarat, dan menghilang dari kota. Dia kembali ke kota ini 2 tahun lalu, kata Tio pelan, seolah tidak ingin Banyu mendengar. Kami sudah memantaunya. Rania menggeser layar tablet. Ada sebuah foto yang diambil dari jarak jauh. Seorang pria berambut gimbal, kurus kering, pakaiannya compang-camping, sedang mengais-ngais tumpukan sampah di bawah jembatan layang. Pria itu adalah Bima Saputra. Dia kehilangan akal sehatnya, Nyonya, lapor Tio. Sering bicara sendiri. Dia menjadi salah satu dari sekian banyak pemulung dan gelandangan di kolong jembatan itu. Persis seperti yang Anda ucapkan dulu. Rania menatap foto itu lama. Tidak ada rasa kasihan. Tidak ada kemarahan. Hanya kosong. Selesai. Tutup laporannya, perintah Rania, mengembalikan tablet itu. Hapus semua data mereka. Mereka sudah tidak ada lagi urusannya denganku. Baik, Nyonya. Tio membungkuk dan pergi. Mama, lihat, aku bikin menara tinggi. Banyu berlari dan memeluk kaki Rania. Rania berbalik, wajahnya yang tadi dingin seketika melembut. Dia berjongkok, menyejajarkan tingginya dengan putranya. Dia memeluk Banyu erat. Menara yang hebat, sayang, bisik Rania. Ayo kita pulang. Rania menggendong Banyu. Dia berjalan keluar dari kantornya, melewati lobi yang megah, dan masuk ke dalam Rolls-Royce yang sudah menunggu. Mobil mewah itu meluncur pelan, membelah kemacetan Jakarta. Saat mobil berhenti di sebuah persimpangan besar, di bawah jembatan layang yang ramai, Banyu menunjuk keluar jendela. Mama, lihat. Ada orang tidur di sana, kata Banyu polos, menunjuk ke trotoar kotor di bawah kolong jembatan. Rania menoleh. Di sana, hanya berjarak 10 meter dari mobilnya yang ber-AC dingin, seorang pria compang-camping sedang meringkuk di atas kardus. Dia tidak melihat mobil Rania. Dia hanya menatap kosong ke jalanan. Itu Bima. Lampu berubah hijau. Mobil melaju. Rania tidak menoleh ke belakang. Dia membetulkan selimut Banyu yang tertidur di pangkuannya. Dia telah melalui persalinan yang menyakitkan, pengkhianatan yang brutal, dan pembalasan dendam yang tuntas. Dulu, mereka mengambil segalanya darinya. Kini, dia punya segalanya. Dan mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan.